Menjaga Laut Nusantara bukan hanya gelar, tapi janji suci yang terpatri dalam sanubari seorang prajurit laut sejati. Angin bisa berubah arah, ombak bisa menggulung tinggi, tapi semangat Jalesena tak akan pernah surut dalam menjaga keutuhan negeri. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu keempat bulan Mei kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Dea, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri paparan rencana garis besar pelaksanaan penembakan senjata khusus TNI Angkatan Laut dalam rangka latihan operasi laut gabungan atau LATOPS Lagap tahun anggaran 2025. Paparan ini disampaikan oleh Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut I Gede Putu Iwan, bertempat di Wisma Elang Laut Mabesal, Jakarta. Dalam paparannya, Dansatkat Koarmada 2 menjelaskan berbagai skenario latihan, metode pelaksanaan dan kesiapan unsur kapal perang yang terlibat, termasuk di dalamnya pemanfaatan alutsista strategis yang akan digunakan dalam skema latihan penembakan. Paparan ini menunjukkan kesiapan penuh Koarmada 2 dalam mendukung suksesnya LATOPS Lagap 2025. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI diwakili Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla memimpin jalannya upacara bendera 17-an yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Upacara tersebut berlangsung khidmat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya dengan diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Koarmada 2. Dalam kesempatan tersebut, Kas Koarmada 2 membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menyampaikan keberhasilan jajaran TNI Angkatan Laut dalam menggagalkan sejumlah aksi ilegal sepanjang bulan Mei, termasuk upaya penyelundupan barang bekas, benih lobster, pekerja migran ilegal, hingga penangkapan kapal bermuatan hampir 2 ton narkoba di perairan Kepulauan Riau. Keberhasilan ini disebut sebagai hasil kerjasama dan sinergi semua unsur dari perencanaan hingga pelaksanaan operasi. Komando Armada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan profesionalisme prajurit melalui berbagai upaya strategis, salah satunya dengan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi operator dan maintenance multifunction operator konsol atau MOC. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika atau Askomlek Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Dados Raino di Diskomlek Koarmada 2 Ujung Surabaya. Sebanyak 35 personel dari berbagai KRI mengikuti pelatihan ini guna meningkatkan kemampuan teknis dan kesiapan operasional seiring pesatnya perkembangan teknologi militer. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Koarmada 2 dalam mencetak sumber daya manusia yang profesional dan unggul di bidangnya. Di kancah internasional, prajurit Koarmada 2 juga turut mengharumkan nama bangsa melalui keterlibatan aktif dalam misi perdamaian dunia. KRI Sultan Iskandar Muda 367, salah satu unsur andalan Koarmada 2 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil, menerima kunjungan kehormatan dari Deputy Force Commander Unifil, Mayor Jenderal Maan Bahadur Mahara. Kunjungan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap profesionalisme dan dedikasi prajurit Koarmada 2 dalam menjaga stabilitas kawasan. Momentum ini menjadi dorongan moral bagi seluruh personil untuk terus menjaga kepercayaan dunia internasional melalui pengabdian terbaik di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam semangat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117,
Koarmada II menggelar upacara yang dipimpin langsung oleh Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI di Dermaga Madura Ujung Surabaya. Upacara yang berlangsung khidmat ini menjadi momentum penting bagi seluruh prajurit dan PNS Koarmada II untuk meneguhkan kembali semangat persatuan dan kesadaran berbangsa, sebagaimana dicontohkan para pendiri bangsa sejak lahirnya Budi Utomo 117 tahun silam. Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang dibacakan Pangko Armada II, ditekankan bahwa kebangkitan nasional adalah kekuatan kolektif untuk menghadapi segala tantangan zaman. Koarmada II meneguhkan komitmennya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan dengan semangat kebangkitan yang kokoh, berakar pada nilai kemanusiaan dan berpijak pada keadilan serta kesejahteraan rakyat. Di tengah era disrupsi teknologi, krisis global dan dinamika geopolitik, semangat nasionalisme harus terus dipelihara. Melalui peringatan ini, seluruh jajaran Koarmada II diingatkan untuk terus bersatu, bekerja keras dan menjadi bagian dari perubahan nyata demi Indonesia yang lebih maju, mandiri dan berdaulat di tengah percaturan dunia. Koarmada II terus menunjukkan kiprahnya dalam memperkokoh semangat kebangsaan dan menjalin sinergi lintas sektor demi menjaga keutuhan NKRI. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada II Laksma TNI Resang Wisanggeni mewakili Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri upacara di Gedung Negara Gerahadi Surabaya yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mengusung tema Bangkit Bersama Mewujudkan Indonesia Kuat, peringatan ini menegaskan pentingnya meneladani semangat Budi Utomo di tengah tantangan global, termasuk pembangunan SDM unggul melalui pemanfaatan kecerdasan buatan seperti AI Center of Excellence di Papua. Di wilayah perbatasan, sinergitas terus diperkuat melalui kegiatan silaturahmi antara Lanal Nunukan, KRI Frans Kesiepo 368, dan Forkopimda Nunukan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi dalam menjaga keamanan laut, mendukung pembangunan daerah, dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Komandan Lanal Nunukan dan Komandan KRI menyampaikan pentingnya peningkatan status Lanal serta peran kapal perang dalam menjaga wilayah strategis seperti Ambalat. Disambut hangat oleh Bupati Nunukan, kegiatan ini mencerminkan semangat gotong royong antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah demi tegaknya kedaulatan bangsa di garis terdepan negeri. Netizen, masih bersama kami dalam rangkaian informasi dari Koarmada II. Selanjutnya kami hadirkan kabar terbaru terkait penyegaran organisasi di Koarmada II. Pangkoarmada II pimpin sertijab dan pengukuhan pejabat internal di jajaran Koarmada II. Sebagai wujud komitmen terhadap regenerasi dan kesinambungan kepemimpinan, Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin upacara serah terima jabatan dan pengukuhan pejabat internal di jajaran Koarmada II yang berlangsung di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada II Ujung Surabaya. Jabatan-jabatan strategis yang diserah terimakan diantaranya Irko Armada II dari Laksma TNI Suhartono kepada Laksma TNI Slamet Haryono, Kapok Sahli Koarmada II dari Laksma TNI Gunawan Purwo Handoko kepada Laksma TNI Erjawan, Asintel Pangko Armada II dari Kolonel Laut Pelaut Ari Aryono kepada Kolonel Laut Pelaut Bambang Subeno, serta Aspotmar Pangko Armada II dari Kolonel Laut Pelaut Nunung Suhartono kepada Kolonel Laut Pelaut Jani Sujani. Sementara itu, jabatan Kadiskes Koarmada II diserah terimakan dari Kolonel Laut Kesehatan Muhammad Solikin kepada Kolonel Laut Kesehatan Agung Kristiono.
Selain itu, Pangku Armada II juga mengukuhkan Kolonel Laut Elektronika Januar Heri Cahyono sebagai Kadisenlek Koarmada II. Sebagai penutup rangkaian acara, Pangku Armada II bersama Ketua Daerah Jalasnas Triarmada II Nyonya Yuli Alijaya menghadiri kegiatan Ramah Tamah di Long Majapahit Koarmada II. Acara ini menjadi ajang perkenalan bagi pejabat baru dan sarana silaturahmi serta penyampaian pesan dan kesan dari pejabat lama dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Koarmada II terus menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga keamanan laut Indonesia melalui operasi yang dilakukan KRI Oswald Siahaan 354. Sebuah kapal penampung ikan berhasil diamankan di Laut Bali dengan temuan narkoba jenis sabu-sabu di kamar nahkoda. Kapal yang bermanuver mencurigakan itu akhirnya ditangkap dan diserahkan ke Lanal Mataram. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberantas peredaran narkotika dan mencegah aktivitas ilegal di wilayah perairan nasional. Tak hanya fokus pada aspek keamanan, Koarmada II juga menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan laut. Melalui Lanal Banyuwangi dan Kopaska, kegiatan penanaman terumbu karang digelar di kawasan Bangsering Underwater. Aksi ini bertujuan menjaga ekosistem laut, memperkuat populasi biota, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan bahari. Langkah ini menjadi bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus menjaga kelangsungan hayati laut sekaligus mendorong potensi wisata maritim. Sementara itu, di wilayah perbatasan utara Indonesia, prajurit Lanal Tahuna menggagalkan aksi kapal asing asal Filipina yang membawa barang ilegal tanpa dokumen resmi. Penangkapan kapal KM Cien di wilayah perairan Tahuna berhasil mengamankan barang bukti berupa produk kosmetik, peralatan kapal, serta vitamin hewan yang diduga untuk aktivitas perdagangan ilegal. Keberhasilan ini mempertegas kesiapsiagaan prajurit Koarmada II dalam menjaga kedaulatan dan hukum laut nasional, sesuai perintah Pangku Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SH-MSI. Dari Gedung Puskodal Koarmada II, Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SH-MSI menyaksikan secara virtual jalannya konferensi pers dan pemusnahan barang bukti narkotika seberat lebih dari 2 ton. Hasil sinergi TNI Angkatan Laut bersama BNN, Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Kegiatan yang berlangsung di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 4 Batam ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut atau Wakasal Laksdia TNI Erwin S. Alde Dharma. Barang bukti narkotika tersebut merupakan hasil penggagalan upaya penyelundupan narkoba terbesar sepanjang sejarah TNI Angkatan Laut yang terjadi di perairan Selat Durian, Kepulauan Riau. Awalnya berat narkoba tercatat sebanyak 1,9 ton, namun setelah penimbangan ulang bersama PT Pegadaian, BNN, dan TNI Angkatan Laut, total berat mencapai 2,061 ton. Keberhasilan ini telah menyelamatkan 16,7 juta jiwa generasi bangsa dari ancaman narkotika dengan estimasi nilai ekonomis sekitar 7,5 triliun. Komando Armada II terus menunjukkan komitmennya dalam mempererat sinergi lintas institusi. Hal ini tampak dari kunjungan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut atau PPAL Wilayah 5 Surabaya, Laksda TNI Purnawirawan Insinyur Sudaryanto MM yang disambut hangat oleh Pangku Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SH-MSI di Gedung Nala Koarmada II. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi dan bertukar pengalaman demi kemajuan TNI Angkatan Laut yang semakin profesional, modern, dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045.
Pada hari yang sama, Pangko Armada II juga menerima kunjungan perwakilan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Madian, SEMSI MFin. Pertemuan ini membahas peluang kerjasama strategis di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Pangko Armada II menegaskan pentingnya menjalin hubungan erat antara militer dan dunia akademik guna menghadapi tantangan masa depan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima paparan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan Casal Cup Fin Swimming Selat Madura tahun 2025 yang akan digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-63 Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Paparan tersebut disampaikan oleh Komandan Satuan Komando Pasukan Katak Ko Armada II, Kolonel Laut Pelaut Robinson H. Edriori, bertempat di ruang rapat Pangko Armada II Ujung Surabaya. Mengambil lokasi dari Kamal, Bangkalan Selat Madura, serta di area Ko Armada II Surabaya. Kegiatan ini terbuka untuk berbagai kalangan, yaitu masyarakat umum, atlet renang atau atlet selam dari seluruh wilayah Indonesia, anggota TNI dan Polri, serta pelajar dan mahasiswa dengan batas usia minimal peserta ditetapkan 13 tahun. Kategori yang akan diperlombakan dalam kegiatan ini terdiri dari kategori umum putra, kategori umum putri, kategori TNI Polri Putra, kategori TNI Polri Putri, serta kategori Master Putra yang ditujukan untuk peserta dari kalangan umum, TNI maupun Polri dengan usia di atas 45 tahun. Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri pengarahan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dalam rangka kunjungan kerja Panglima TNI ke Jawa Timur. Kegiatan tersebut digelar di Grand Fullerton Ballroom, Surabaya. Dalam pengarahan tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya peran TNI dalam mendukung program ketahanan pangan, khususnya di wilayah Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan salah satu dari asta-cita Presiden yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas strategis nasional. Sebelum menghadiri pengarahan, Pangko Armada II turut menyambut langsung kedatangan Panglima TNI di Base of Selanudal Juanda, Surabaya. Penyambutan tersebut merupakan bentuk penghormatan atas kunjungan pimpinan tertinggi TNI di wilayah kerja Komando Armada II. Dalam rangka mendukung kesiapan operasional serta memperkuat diplomasi pertahanan, Satuan Tugas Yekda Kapal PPA bersama calon Komandan KRI Brawijaya 320 melaksanakan demo trail dan kegiatan Korstesikol dengan jajaran pejabat Angkatan Laut Italia. Demo trial yang berlangsung hampir 12 jam ini menjadi momen krusial dalam tahapan uji coba KRI Brawijaya 320. Kegiatan ini melibatkan tim kelaikan dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Satgas Yekda Kapal PPA, serta calon pengawal kapal dengan berbagai uji manuver termasuk pengoperasian sistem utama kapal dan simulasi kesiapan tempur. Pada hari yang sama, dan Satgas Yekda Kapal PPA Laksma TNI Sumarji Bimo Aji bersama calon Komandan KRI Brawijaya 320 Kolonel Laut Pelaut John David Nalasakti Sondak melakukan kunjungan kehormatan ke markas Angkatan Laut Italia. Pertemuan dengan pejabat senior Angkatan Laut Italia berlangsung dalam suasana hangat sebagai bentuk penguatan Navy Brotherhood antara kedua angkatan laut. Kegiatan ini menjadi wujud nyata implementasi visi Panglima TNI Prima, sekaligus mencerminkan komitmen profesional TNI Angkatan Laut dalam mendukung modernisasi alutsista dan kerjasama pertahanan global. Dalam rangka puncak peringatan Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut atau Hardikal tahun 2025,
Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri acara tasyakuran yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Gedung R. Muljadi Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Kodiklatal. Peringatan tahun ini mengusung tema mewujudkan lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut yang unggul menuju Indonesia Emas, yang menjadi cerminan visi besar TNI Angkatan Laut dalam membangun sumber daya manusia maritim yang tangguh dan berdaya saing. Sebelum menghadiri acara puncak tasyakuran, Pangko Armada 2 juga telah mengikuti kegiatan penting dalam rangkaian peringatan Hardikal 2025, yakni paparan sinkronisasi pendidikan longitudinal Lemdik TNI Angkatan Laut yang digelar di Gedung Maspardi Akademi Angkatan Laut. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah dan kebijakan pendidikan jangka panjang TNI Angkatan Laut guna mencetak generasi prajurit Jalasena yang profesional, modern, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-63 Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut, digelar lomba menembak pistol di lapangan tembak Bambang Hendro Puskopaska TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Komandan Pusat Komando Pasukan Katak Laksma TNI Monang Hasi Tompul. Turut hadir Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI yang diwakilkan Asisten Operasi Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Nurul Muklis sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan atlet menembak khususnya di lingkungan Ko Armada 2. Lomba ini tidak sekedar menjadi rangkaian acara peringatan, namun juga bertujuan strategis untuk menjaring bibit-bibit petembak unggul dari kalangan prajurit TNI Angkatan Laut dan masyarakat Jawa Timur. Dan Puskopaska dalam sambutannya menekankan pentingnya menjunjung nilai-nilai profesionalisme, kejujuran, dan semangat juang dalam setiap pertandingan. Kehadiran Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto sebagai peserta dalam kategori perwira tinggi menjadi motivasi tersendiri bagi para peserta untuk bertanding dengan semangat dan sportivitas yang tinggi. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Ko Armada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Ko Armada 2, disiplin, unggul, handal, Gora. Gorawira Madya Jala, Jalas Veva, Jaya Mahe.